Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurunisa, pendamping dari Kabupaten Cianjur Angkatan 45. Kali ini saya akan mensimulasikan tentang modul perlindungan anak pada sisi 12 tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Baik ibu-ibu, kali ini saya mau tanya nih, apakah ibu pernah menyuruh anak untuk membantu keluarga? Pernah? Biasanya dalam bentuk apa, Bu? Ya, rata-rata beres-beres rumah ya, dari mulai nyapu, ngepel. Terus saya mau tanya lagi nih, Bu. Pernah nggak sih ibu menyuruh anak untuk membantu ibu mencari uang? Pernah juga, Bu. Disuruh apa, Bu, rata-rata? Jualan ya? Iya, jualan. Disuruh jualan di sekolah gitu, Bu. Nah, Bu, saya punya film nih. Ibu perhatikan baik-baik ya. Film ini tentang anak juga, Bu. Ya, mari kita simak filmnya. Namaku Yeni, aku berumur 13 tahun. Kerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu sungai. Kecuali hari Minggu, aku libur. Ibuku dan saudara-saudaraku juga bekerja di sini, kecuali ayah. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Kerjaan ini berat sekali, di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Kalau parah, aku harus pulang ke rumah. Aku putus sekolah di kelas 4 SD karena ayahku jatuh sakit. Ayahku lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi. Kami tidak punya uang, tapi aku masih punya keinginan bersekolah. Aku suka belajar keras di sekolah karena aku bercita-cita menjadi seorang guru. Guru bisa mengajar dan membuat anak-anak pandai. Namaku Citra. Aku membantu ayahku menambang batu di bukit. Batu-batu besar dan tajam. Jadi pekerjaan ini sangat berat buatku. Tapi aku ingin membantu orang tuaku. Aku juga memasak pada pagi dan sore hari. Aku mencuci pakaian dan menyapu rumah. Sementara ibuku menjaga adik-adikku. Aku sudah tidak bersekolah lagi. Waktu itu, orang tuaku tidak mampu membayar biaya ujian dan buku-buku. Jadi aku putus sekolah. Keluarga kami sangat miskin dan aku sangat membutuhkan bantuan. Aku ingin sekali membantu orang tuaku dengan menambang batu di sini. Tapi aku mau kembali ke sekolah. Di Pulau Nias kami berbicara begitu banyak dengan pekerja anak. Mereka harus bekerja mulai pagi hingga malam, dan jenis pekerjaan mereka juga sangat berat dan berbahaya. Kami ingin membantu anak-anak ini. Kami mau anak-anak yang putus sekolah memperoleh kesempatan untuk meraih mimpinya. Salah satu kesempatannya adalah melalui pendidikan informal. Kita harus menjalin kerjasama dengan para orang tua, dengan pemerintah, dan dengan berbagai pihak terkait lainnya, misalnya dengan pengusaha. Kami ingin menghapuskan pekerja anak dan meyakinkan mereka bahwa anak-anak tidak semestinya terlibat dalam pekerjaan yang berat ini.
Nah, gitu Bu filmnya. Udah disimak kan Bu ya? Kira-kira apa sih isi dari film itu yang Ibu lihat? Tentang anak yang bekerja ya, membantu orang tuanya. Ada yang ngambilin batu ya. Iya. Nah, kalau Ibu pernah nggak sih di sekitaran rumah Ibu ada hal serupa seperti di film tadi? Ada juga. Gimana Bu itu ceritanya? Sama juga ya Bu, orang tuanya ada yang sakit, anaknya putus sekolah, rata-rata karena ekonomi ya, jadi harus bekerja. Nah Bu, sebenarnya kalau kayak gitu itu memanfaatkan anak nggak sih Bu? Memanfaatkan anak ya, anaknya jadi nggak sekolah, malah disuruh kerja ya Bu ya. Nah Bu, saya punya flipchart nih. Ini tentang pemanfaatan anak. Ibu juga bisa buka di buku pintarnya halaman 40. Di situ ada pengertian dari eksploitasi anak, Bu. Eksploitasi anak adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Di sini juga dikatakan bahwa eksploitasi anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Jadi yang tadi itu Bu, yang tadi memanfaatkan anak buat bekerja gitu ya Bu ya, itu kan mendapat keuntungan. Nah itu tuh dinamakan eksploitasi Bu. Nah di sini ada unsur-unsur eksploitasi yang tadi sudah dibacakan ya Bu ya. Nah unsur-unsur eksploitasi itu pasti adanya keuntungan dalam memanfaatkan anak. Keuntungannya bisa berupa materi maupun bukan materi atau imaterial tadi. Kalau materi itu memanfaatkan anak untuk memperoleh uang Bu. Contohnya misalnya anaknya diracunkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis dan lain-lain. Jadi nanti berupa menghasilkan uang. Nah ada juga yang keuntungannya itu bukan materi atau imaterial, yaitu memanfaatkan anak untuk mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya anak perempuan itu dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Rata-rata kan kayak gitu ya, ada yang dinikahkan sama kakek-kakek ya, asal orang tuanya bisa mendapatkan kedudukan yang bagus. Nah itu termasuk eksploitasi Bu. Sekarang saya mau tanya juga Bu, Ibu tahu contoh-contoh eksploitasi? Nah tadi kan udah disebutin tuh contohnya ya. Nah sekarang coba Ibu sebutkan contoh eksploitasi. Yang pertama itu yang memanfaatkan tubuh anak, apa aja sih contohnya? Terus tenaga anak, yang memanfaatkan tenaga anak, keluguan anak maupun pengalihan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah coba yang contoh eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak apa Bu? Ya diajak mengemis ya, bisa Bu, diajak mengemis juga salah satu memanfaatkan tubuh anak. Kalau tenaga anak ada nggak Bu? Ada. Disuruh apa Bu? Disuruh jualan ya, disuruh jualan bisa. Terus disuruh apa lagi Bu? Kerja di sawah bisa. Ya itu juga salah satu contoh memanfaatkan
tenaga anak. Berarti anak disuruh bekerja ya Bu ya. Kalau kelebihan anak atau pengalihan tanggung jawab orang tua, apa contohnya Bu? Ya bisa yang tadi ya, yang dinikahkan. Jadi anaknya dinikahkan agar orang tuanya mendapat keuntungan ya. Kalau si anak nggak tahu apa-apa disuruh nikah, ya betul Bu, itu salah satu contoh dari eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak, memanfaatkan tenaga anak dan kelebihan anak. Di sini juga ada Bu, di flip chart yang kelima. Ibu juga bisa dibuka buku pintarnya di halaman 41 Bu. Nah, di situ juga sudah tertera contoh-contoh eksploitasi anak. Ya, tadi di sini pengertiannya sudah disebutkan ya, yang tadi ya tentang eksploitasi anak atau eksploitasi yaitu merupakan pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan. Nah, contoh-contohnya yang tadi pemanfaatan tubuh anak. Yang pertama ada anak yang dilacurkan, bisa di pornografi anak, katanya di sini Bu. Terus ada anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Suka ada ya Bu ya, suka ada bawa bayi buat mengemis. Nah, itu juga sama Bu, memanfaatkan anak. Nah, pemanfaatan tenaga, memecah batu kayak tadi di film ya Bu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Sama seperti tadi ya, bekerja baik itu di sawah atau berjualan yang lebih dari 3 jam gitu ya. Nah, terakhir ada pemanfaatan kepolosan dan kelebihan anak. Di sini contohnya perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Jadi anak di bawah umur jangan dulu dinikahkan Ibu ya. Kalau di bawah umur udah dinikahkan, itu sudah termasuk eksploitasi anak. Yang kedua, anak dijual untuk bayar hutang. Ibu jangan seperti itu. Untuk bayar hutang, anak dijual sama ibu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari eksploitasi Bu. Nah, jadi ya Bu, di sini ada cerita nih Bu ya. Saya bagikan ceritanya, ada 3 cerita. Coba Bu, yang kasus pertama itu tentang apa sih Bu? Ya, yang kasus pertama itu tentang anak yang dilacurkan oleh ibu kandungnya sendiri ya Bu ya. Nah, itu juga sama ceritanya, anaknya dilacurkan sama ibu kandungnya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Itu juga sama ya, itu merupakan salah satu contoh eksploitasi. Yang kasus kedua apa Bu? Perdagangan anak. Iya, perdagangan anak masuknya kemana Bu? Pemanfaatan juga ya, eksploitasi juga ya. Ya, perdagangan anak bisa masuk ke kepolosan dan keluguan anak. Tadi sudah disebutkan ya, jadi anak dijual untuk membayar utang. Itu contoh eksploitasi juga. Coba Bu, yang kasus ketiga apa Bu? Perdagangan manusia. Hampir sama Ibu ya, betul. Berarti hampir sama ya sama perdagangan anak. Jadi sama-sama dijual untuk kepentingan sendiri. Apapun bentuk eksploitasi itu yang nantinya mendapatkan keuntungan, baik itu sosial, ekonomi maupun keuntungan lainnya, itu tidak dibenarkan ya Bu ya. Jadi anak disuruh bekerja juga tidak dibenarkan Bu. Sama seperti yang sudah tertera di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Di sana juga sudah dicantumkan Bu, bahwa perusahaan itu tidak boleh mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun Bu. Jadi anak di bawah usia 18 tahun seharusnya itu tidak bekerja Bu. Mereka harus mendapatkan hak dan kewajibannya yang sudah kita pelajari di bulan kemarin ya Bu ya.
Nah itu, jadi ya intinya eksploitasi dalam bentuk apapun yang menguntungkan baik itu sosial, materi, maupun yang lainnya itu tidak dibenarkan sama sekali. Ngerti ya Bu ya?